Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tita Hatifah dengan NIM 28920500070, semester 1, mahasiswi Universitas Pancasakti, Prodi Manajemen, mata kuliah UAS Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Darmawan SPMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana desain hukum ke depannya. Desain hukum ke depannya menurut memperhatikan 4 hal, yaitu sebagai bangsa Indonesia atau masyarakat dan bangsa Indonesia perlu memperhatikan atau mempersiapkan diri dari globalisasi yang positif, yang bertujuan adalah untuk mendapatkan segi positif dari globalisasi dan mampu menghindarkan diri dari globalisasi yang negatif. 4 hal yang perlu dipersiapkan yaitu materi hukum bisnis yang responsif, tegas dan predictable, aparat yudikatif, legislatif, dan eksekutif yang profesional, imparsial dan kredibel, beberapa atau budaya hukum masyarakat yang produktif, dan komitmen kuat dari Presiden menjadikan hukum sebagai landasan dan mercusuar pembangunan ekonomi. Penjelasan ini disampaikan oleh Profesor Jamal Wihono. Sedangkan menurut saya, seberapa pentingnya perlindungan konsumen yang ada di Indonesia. Menurut saya, perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting karena terkait dengan kepercayaan dan prosedur sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen bertujuan untuk dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diamanatkan kepada OJK disematkan secara eksplisit dalam pasal 4 (C) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya yang disingkat dengan Undang-Undang OJK, yang dinyatakan sebagai berikut. OJK dibentuk dengan tujuan untuk agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan atau (C) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Perlindungan konsumen yang diberikan OJK dianggap penting mengingat begitu kompleksnya aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang difasilitasi OJK dapat berupa pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum. Kita bisa melihatnya di pasal 28 sampai dengan pasal 30 Undang-Undang OJK. Selanjutnya yaitu asas-asas perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu asas manfaat. Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dan yang kedua yaitu asas keadilan. Yang dimaksud dengan asas ini yaitu agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mengelola haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Dan yang ketiga yaitu asas keseimbangan. Yang dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam hal ini yaitu material dan spiritual.
Dan yang keempat yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksudkan asas ini untuk memberikan jaminan atas konsumen dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima yaitu asas kepastian hukum, yang dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum yang ada untuk keamanan dan keselamatan pelaku usaha dan konsumen. Baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.